Puluhan orang yang mengatasnamakan menggeruduk sebuah bangunan kapel di kawasan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Toleransi bersama saya Rizal Wibowo. Di episode sebelumnya kita sudah membahas berbagai toleransi dalam praktek ibadahnya, tentunya dalam menurut pandangan Islam. Di episode kali ini kita akan membahas praktek toleransi dalam sosial dan juga bermasyarakat menurut pandangan Islam. Dan tentu saja masih bersama tamu istimewa yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan tentu saja buronan mahasiswa. Apalagi ini tentu saja beliau adalah Bapak Zamzam Mustafa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan lagi di episode kali ini Pak. Dan ini bagaimana nih Pak? Kita kemarin sudah membahas seputar toleransi di dalam praktek ibadah non-Islam. Tentunya banyak sekali respon-respon positif yang kita harapkan dari pemirsa kita di rumah dan juga dimanapun lah itu untuk menyaksikan ruang toleransi ini. Nah nih Pak, siap nggak ketika kita menjawab ataupun podcast pada hari ini membahas seputar toleransi dalam praktek sosial dan masyarakat? Siap Pak ya? Siap. Ya. Masih jadi buronan mahasiswa ya Pak? Oh, itu pasti itu. Pasti ya. Oke. Ya mohon maaf ya kepada seluruh mahasiswa yang biasanya belum saya balas WA-nya ya. Jangan sakit hati ya. Jangan dong. Ya. Tetap semangat untuk kuliah itu bukan ngejar apa, ngejar dosen sebenarnya. Ribuan soalnya yang biasanya itu ya. Ya gimana lagi ya kan kalau Emang sudah ya terus nanti malah ke bawah malahan. Saya bahas dulu dari bawah aja. Ya. Jadi jangan lupa terus WA Pak Zamzam setiap hari. Ya. Salam dulu tapi ya. Salam dulu. Sama sebutkan nama ya. Passwordnya apa Pak? Passwordnya innallaha ma'as-sabirin. Ma'as-sabirin. Jadi orang yang sabar itu dicintai Pak Zamzam. Cintai Allah ya. Oke. Ini boleh Pak, ini langsung kita bahas untuk topik ini. Kita buka dengan tentu saja berita dulu Pak. Ini ada peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan juga berkeyakinan di lingkungan sekolah nih Pak. Penolakan pembangunan pondok pesantren di Jayapura. Kemudian ini pelarangan bercadar di sekolah yang ada di Palembang dan juga penolakan sekolah Kristen di Parepare. Kemudian ada banyak sekali Pak, ini ada jilbab, pelarangan jilbab di Paskibraka, kemudian perusakan dan juga pemukulan. Wah, konflik semua Pak terkait dengan toleransi dalam praktek sosial bermasyarakat. Tanggapannya nih Pak, bagaimana dengan kasus tersebut? Ya, namanya perbedaan itu adalah hal yang pasti. Jadi dimanapun Anda berada, dimanapun Anda hidup, bersama orang banyak, bahkan keluarga Anda sendiri, itu pasti ada perbedaan. Solusinya apa? Solusinya adalah musyawarah. Musyawarah. Jadi musyawarah. Jadi kalau ada tadi saya dengar penolakan pembangunan Gereja mungkin. Gereja, pesantren itu sudah menyalahi nilai-nilai hak asasi. Ya. Jadi namanya gereja, namanya pesantren atau lembaga-lembaga yang itu sah di masyarakat itu tidak boleh ditolak ya. Ya kita harus memusyawarahkan aja ya, dalam artian di mana letaknya dibangun okay. Kemudian masalah cadar nah, cadar ini ya boleh atau nggak boleh tadi? Ini dilarang Pak, ada pembatasan pakai cadar di sekolah ya. Sebenarnya cadar ini juga agak polemik ya, kalau menurut saya ya kan. Di sisi lain cadar ini memang secara syariat menutup aurat ya. Betul. Menjauhkan diri dari maksiat ya kan. Tapi cadar ini juga berbahaya ketika disalahgunakan. Sampai coba bercadar kira-kira. Saya pakai masker aja. Ya kira-kira sampean pakai gamis belajar kira-kira anu enggak? Stigma orang pasti enggak, ya kira-kira bisa kelacak enggak ini perempuan asli atau laki-laki biar kelacak enggak itu? Nah itu susah. Lah, itu yang juga menjadi problem di masyarakat. Oh itu. Ya. Takutnya ada orang yang nyamar. Ya itu kan kemarin ada nikah ya kan? Iya. Yang dikira itu yang dinikah itu perempuan ya, karena bercadar. Iya. Ini. Iya. Belum lagi nih Bapak kan sebagai salah satu pengelola mahat.
Ya. Bayangkan Pak Mahat Putri, misalkan ada orang bercanda, wah ini cowok apa cewek? Nah, gini. Bercadar itu sah-sah saja boleh. Boleh. Dalam artian innamal a'malu binniyat. Niat. Tinggal niatnya untuk apa. Oke. Yang penting tidak berafiliasi terhadap gerakan keras, itu sah saja boleh. Boleh. Cuma sebelum bercadar itu harus tahu tujuannya itu apa. Bener-bener, oke. Jadi tujuannya bercadar itu untuk apa? Dan istiqomah yang paling penting. Jangan nanti bercadar, Iya. enggak Sehari dua hari. nah gitu, oke. Iya. Jadi kalau bercadar istiqomah, harus istiqomah. Boleh enggak apa-apa. Catatannya boleh, yang penting nggak sehari 2 hari, nggak Oke. FOMO yang penting ya. Ya, Tuh. kayak gitu. Terus ini Pak, bagaimana menurut Islam nih memandang toleransi dalam sama manusia? Apalagi ini kan pembahasannya topiknya dalam sosial dan juga bermasyarakat. Gimana Pak? Ya, Ada banyak ayat sebenarnya kayak Al-Kafirun mungkin ya. banyak sekali ya kan. Ya kita bicara ringan-ringan aja lah. Iya. Ya kan. Dalam bermasyarakat kita itu wajib menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Baik itu di antara agama kita Masa agama. dan di luar agama. Oke. Yang mudah aja mas, yang mudah aja. Kita nggak usah ketika Ramadan itu berdebat terkait traweh ya. Betul. Iya kan? Iya. Ya kan? Ada yang 8, ada yang 20 ya kan? Nggak usah berdebat. Yang penting Traweh gitu. Itu aja. Jangan nggak puasa, nggak traweh. Nah. Ikut lebaran. Lah ini nggak toleransi. Laknat. Lah itu ya paham. Iya. Itu kemudian juga gitu. Saya kunut ya kan. Nah ini. Nah, kunut itu boleh dipakai bling enggak? Itu kan sunnah ya Pak. Ya sunnah muakkad ya bagi nahdiyin dianjurkan untuk pakai kunut. Pakai kunut. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya pernah itu kemarin itu saya ke Jogja ya kan, juga Jogja, alhamdulillah subuh. Saya nggak tahu ya kan, kalau subuh itu ya langsung as-sholatu ala waktiha ya. Iya. Jadi lebih baik berhenti dulu sholat ya. Karena saya nggak tahu ini Muhammadiyah atau enggak. Ya. Pokoknya saya turun. Niat kita sholat. Iya, wudu ya kan, ngejar qobliyah ya kan, kemudian subuh. Ternyata nggak pakai kunut. Nah, Ya fair aja nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Ya kan? Ternyata di situ masjidnya Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak pakai kunut. Ya kita nggak usah nggak kunut, blunder nggak usah. Nggak usah. Yang penting nilai esensi ibadah itu lillahi ta'ala. Betul. Dulu Nabi pakai kunut pernah, tidak pakai kunut juga pernah. Jadi nggak usah lah kita Oke. Oke. Hidup berdampingan. ya itu yang internal. Iya, internal. Yang eksternal juga gitu. Bentar lagi ini itu 25 Desember ini Oh iya, mendekati kan. apa itu? Perayaan Natal. Ya keluarga dari agama Kristen ya akan merayakan yang namanya Natal. Natal, ya kan? Nah. Gimana hukumnya gimana kalau Ngucapin itu. ngucapin gitu bang itu? Ya? Kalau ngucapin sih, kalau saya boleh sih Pak. Oh iya, kalau saya pribadi kalau yang ngucapin ini punya afiliasi sebagai pejabat Pejabat. Nah, terkait, ini. ya kan, presiden, Dan ya kan, menteri, Menteri. oh sampai mungkin pejabat yang paling rendah RT gitu, RT. saya rasa sah saja. Boleh. Tapi kalau kita nggak punya teman non Islam, Tiba-tiba bikin status gitu. itu kayaknya kurang pas. Jadi kita juga mencoba bagaimana biar tidak menjadi perdebatan di masyarakat. betul. Ya. Tapi kalau posisinya sebagai pejabat, ya nggak masalah. Nggak masalah. Tahu batas. Iya. Sampai kalau diundang makan-makan ke gereja misalkan atau ke tetangganya yang non muslim gimana? Datang nggak kira-kira? Ya datang dong. Datang. Ya apa-apa sih. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak ikut haleluya ya. Iya. Datang makan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi dilihat dulu makannya apa. Iya ini. Iya. Ini ya udah. Iya. Ya kan kalau daging nanti dilihat dagingnya apa dulu Nah, gitu ya kan. Siapa tahu daging kambing atau Ya kambing. sapi. Iya. Oke. Sapi. nggak Lanjut nih Pak, bagaimana cara seorang muslim yang moderat atau cara menjadi orang yang moderat nih dan mempraktekkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa di sekolah, mungkin bagi teman-teman yang masih sekolah yang nonton atau dari masyarakat, gimana Pak? Yang sekolah dulu deh. Ya, yang sekolah dalam bertoleransi kita tidak
boleh melihat seseorang dari casingnya ya. Betul. Ya. Don't judge book. Ya, dari casingnya, dari status sosialnya jangan. Ya, kita nggak tahu loh ya. Siapa yang masuk surga itu kita nggak tahu. Betul. Ya kan? Kita nggak tahu. Ya kan? Tidak ada jaminan yang, mohon maaf ya, mohon maaf yang sholatnya sudah mempeng, itu nggak ada jaminan masuk surga juga. Tapi Allah memberikan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Caranya gimana? Salah satunya adalah menjunjung nilai-nilai toleransi. Itu ya. Jadi jangan melihat dari status sosialnya, okay? Tetap manusia itu yang membedakan hanya pahala dan amal. Tuh. Kita nggak bawa yang namanya harta mati, kita nggak bawa. Itu ya. Iya, itu yang di sekolah. Masyarakat juga sama berarti Pak? Iya, Mas. Kan di sekolah, terutama ini yang sekolah-sekolah, tolong ya, bullying ini Nah, iya. jangan dilakukan, karena bullying ini termasuk kepada, maaf ya, kalau agak ekstrim, nilai-nilai intoleransi juga. Kalian itu kenapa kok bully-bully itu, kenapa? Apa manfaatnya? Betul. Ya kan? Ya. Ini menyebabkan madharat yang lebih besar. Kemarin ada bom itu ternyata dari bulian-bulian teman-temannya itu. Oh iya, yang di Jakarta itu. Iya. Nah, itu ini madharat itu enggak boleh. Bahkan ini ada yang di salah satu berita, ada pelajar yang tewas gara-gara perbedaan agama nih Pak. Wah, dibully juga. Ya. Nah, oleh kakak kelas ini malah. Ada yang dibully kemarin juga, mohon maaf, yang non Islam, siapa itu yang dari lantai 3 itu? Oh, itu yang siapa namanya? Timothy. Oh iya, Ya, Timothy. itu kasihan juga. Kasihan itu. Dari bully itu. Ya kan? Itu sangat kejam itu. Ya. Bahkan Islam melarang gitu. Iya. Itu dosanya jariah itu. Wah, Hati-hati. nggak cuma ada amal jariah, ternyata ada dosa jariah. Iya. Nah, kalau seandainya dia bunuh diri, meninggal dunia gara-gara dibully, Iya. ya kan? Wah, Anda seumur hidup Anda berdosa terhadapnya. Wah, Terus gimana caranya minta maaf? orangnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Lah, susah itu. Ya kan? Oke. Itu nyawa yang hilang. Baik, kita move on ke selanjutnya nih Pak. Apa contoh nyata tindakan toleransi yang bisa dilakukan oleh siswa SMA atau SMK? Ini khusus untuk teman-teman yang nonton dari kalangan SMA atau SMK ya. Jadi yang berbeda agama atau latar belakang nih Pak. Apa yang mereka lakukan kira-kira? Kalau teman-teman SMK yang misalkan punya teman non Muslim, teman-teman jangan batasi ya pertemanan kalian. Jadi kalau bergaul boleh, jadi nggak apa-apa, yang penting positif itu ya. Jadi jangan membedakan, mohon maaf ini golongan mayoritas, ini minoritas, jangan kayak gitu. Kita saling menghormati aja. Dulu Indonesia ini, maaf ya, Indonesia ini sebenarnya dulu itu agamanya Hindu sama Buddha. Iya betul. Ya. Kalau lihat sejarah. Ya, iya. Kita tuh mayoritas dari agama mayoritas sebelumnya. Betul. Jadi kalau sekarang mayoritas jangan sombong. Itu. Mentang-mentang dulu udah dikasih ruang, sekarang makin Ya, banyak, jangan. makin nggak boleh itu ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Bagaimana nih Pak, Islam memandang perbedaan pendapat dalam bermasyarakat dan bagaimana cara menyikapinya nih biar kita toleran? Ya, perbedaan pendapat itu hal yang pasti, ya kan. Itu pasti ada. Pasti itu di mana-mana. Ya kan, menyikapinya itu satu dengan musyawarah. Terbuka ya kan? Diskusi, kemudian mencari solusi yang terbaik di antara solusi-solusi yang terbaik. Itu. Jangan sampai satu memaksakan kehendak. Ya, jadi pendapatku harus diterima, nggak boleh. Jadi perbedaan pendapat itu menjadi apa itu kepastian. Lah ulama dulu juga beda-beda loh ya pendapatnya ya kan. Madzhabul arba'ah itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu semuanya beda-beda. Iya kan? Tapi apa? Ternyata wallahu a'lam bishawab. Perbedaan itu membawa manfaat bagi umat setelahnya. Iya. Tuh. Ya, jadi cari titik temunya, musyawarah dengan kepala yang dingin,
dan mufakat untuk mencari titik temu. Nah, ini passwordnya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, lanjut Pak nih. Mungkin dari segi mulut ini masih bisa direm. Kalau anak-anak muda kan kita kan masih berarti kan ke sosmed, dunia digital. Nah, ini yang main jempol nih Pak. Nah, gimana ini Pak? Jempol masih kadang nggak bisa direm, main-main sendiri nih. Iya, jempol itu sekarang kan bukan mulutmu harimau bukan, Nah, tapi jempolmu harimaumu. Kalau sekarang kayak gitu. Ya kalau sebagai penikmat media sosial kita juga harus yang namanya bijak ya kan, Selektif lah ya. selektif ya kan. Ya misalnya ini banyak ya di masyarakat itu yang mohon maaf ya ada orang makan babi ya kan. Wah itu dikata-katain itu. Iya. Wah haram dan sebagainya. Lalu yang makan aja bukan agama agama Islam. Salahnya di mana kalau yang makan agamanya bukan Islam Ngapain kita, gitu? Iya gitu loh. Ngapain kita komentar ngapain gitu. Mungkin saudara-saudara kita yang di Bali itu kan Iya. masih boleh. Boleh kalau orang non Islam monggo silakan gitu loh ya. Kecuali orang pakai peci atau pakai mukena makan babi. Nah, Iya. mungkin kita jangan komen-komen yang buruk. Iya. Ada kemarin juga itu influencer itu. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu itu ya muji ke siapa gitu loh ya kan. Iya itu. Saya nggak bilang loh ya. Itu apa? Itu kan masa review makanan babi. Apa ya? Halo guys, bukan muslim. Bismillahirrahmanirrahim ya kan ini penistaan agama. Ya kan? Misalkan dia nggak pakai bismillah, langsung makan gitu aja. Mungkin nggak separah itu. Karena ada bismillahnya terus makan babi ini pelecehan. Jelas Pak itu ya? Jelas itu. Ya kan. Sesuatu maksiat itu kalau ditampakkan dan dibangga-banggakan itu akan menjadi bola api buat yang melakukan itu. Artinya apa? Azab itu akan datang. Jadi nggak boleh. Sekarang itu juga banyak di TikTok ya kan. Rongsot aja, ya ketangetan. Nah, ini juga kurang baik. Nah, ini sebenarnya menormalisasikan minuman keras itu juga enggak baik. Karena inamal khamru wal maisiru wal ansabu rijum min amali syaitan. Jadi khamr itu termasuk dari amalnya setan gitu loh ya. Itu kan minumannya setan, iya, diminum. Iya. Kalau dikit boleh enggak? Enggak boleh. Dikit banyak sama, enggak boleh. Pak Haji bilang walaupun setetes enggak. Iya. Nah, kita sudah tiba di penghujung acara. Nah, kira-kira sebagai penutup nih Pak, pesan dan juga motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada para masyarakat, khususnya para pelajar nih, agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih toleran dan juga moderat, namun tetap berpegangan pada keyakinan. Bagaimana nih Pak? Iya. Ya saya karena Gus Dur itu guru saya seperti biasa ya kan, saya selalu terinspirasi dari kata-kata beliau yang salah satunya yang bunyi begini ya, tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Intinya apa? Kita harus bisa berbuat baik kepada seluruh orang ya, baik itu sama dengan agama kita atau berbeda dengan agama kita, baik itu orang yang baik terhadap kita atau bahkan orang yang zalim gitu. Ya, kita tetap harus baik. Siapa tahu dari keikhlasan kita berbuat baik itu berbuah Allah memberikan legitimasi takwa buat kita. Kalau kita dapat legitimasi takwa, insya Allah golden ticket menuju surga. Weh, itu langsung iya, tanpa cek malaikat ya. Iya, kita gimana sholat aja Allah Akbar kunci di mana ya? Iya kan? Iya kan? Ini menjadi golden ticket. Iya, baca Quran aja Ramadan tok ya kan? Iya. Iya kan? Sedekah termasuk saya lagi. Juga gitu ya kan? Ya nggak tahu, itu salah satu amal yang nanti insya Allah bisa membawa kita. Dan berakhirlah sudah episode pada Ruang Toleransi kali ini. Terima kasih banyak Pak Zamzam sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu, sharing pada teman-teman semuanya.
Itu dia. Sampai bertemu di ruang toleransi berikutnya. Saya Rizal Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.